dikhianati suami dan sahabat hingga jadi gembel di jalanan. Tapi berbekal resep parfum warisan neneknya, ia bangkit untuk merencanakan balas dendam paling wangi dan mematikan yang pernah ada. Yuk absen dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa bongkar misterinya bareng-bareng. Udara di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta terasa beku. Kontras dengan panas terik yang membakar aspal di luar. Setiap tarikan napas terasa berat bagi Danastri Prameswari. Seolah pendingin ruangan itu menyedot habis seluruh oksigen dan harapan dari paru-parunya. Ia duduk tegak dengan sisa-sisa harga diri yang bisa dikumpulkannya. Jemarinya terkepal di atas rok batik kusam yang ia kenakan. Di sampingnya, seorang pengacara pro bono muda tampak sama putus asanya. Tumpukan kertas di depannya tak lebih dari sekadar tugu peringatan atas kekalahan mereka yang sudah di depan mata. Di seberang ruangan, pemandangannya begitu berbeda. Prayoga, pria yang pernah memanggilnya, sayang, dengan suara yang kini terdengar seperti kebohongan, duduk dengan angkuh dalam setelan jas mahal. Di sisinya, Jelita, wanita yang pernah menjadi sahabat terdekat Danastri, tersenyum tipis. Senyum itu, yang dulu sering berbagi tawa dan rahasia dengannya, kini terlihat seperti goresan pisau. Kuku Jelita yang dipernis merah mengetuk-ngetuk pelan permukaan meja kayu, seolah memainkan irama kemenangan yang hanya bisa didengarnya sendiri. Dengan ini, majelis hakim memutuskan. Suara hakim ketua yang dalam dan tanpa emosi menggema, memecah keheningan yang menyesakan. Danastri tidak lagi mendengar detail kalimatnya. Kata-kata seperti, harta gonogini, hak milik, dan sepenuhnya jatuh kepada pihak penggugat, berdengung di telinganya, menyatu menjadi satu suara bising yang memuakkan. Ia hanya menatap lurus ke depan, pada lambang Garuda Pancasila di dinding yang terasa begitu ironis. Keadilan. Hari ini, kata itu terasa seperti lelucon paling pahit. Rumah warisan leluhurnya, tempat ia tumbuh besar, tempat ia pertama kali belajar mengenali aroma bunga kenanga dari neneknya. Lenyap. Tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari usaha kecilnya sebelum menikah. Lenyap. Segalanya, setiap jengkal kenangan dan materi yang ia miliki, telah dirampas secara legal di bawah atap gedung ini. Semua berkat kelihayan Jelita memutarbalikkan fakta dan kekuatan uang prayoga yang mampu membeli kebenaran. Tok, tok, tok. 3 ketukan palu itu terdengar seperti 3 paku yang ditancapkan di peti mati kehidupannya. Selesai. Semuanya sudah selesai. Orang-orang mulai berdiri. Pengacara Danastri menepuk bahunya dengan tatapan iba. Saya turut prihatin, Bu Danastri. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Danastri hanya mengangguk kosong. Ia melihat Prayoga dan Jelita bangkit, saling melempar senyum penuh kemenangan. Saat mereka berjalan melewatinya, Jelita sengaja berhenti sejenak. Ia mencondongkan tubuhnya. Aroma parfumnya yang tajam dan mahal menusuk hidung Danastri. Selamat menikmati hidup barumu, Danastri. Bisiknya. Setiap suku kata dilapisi racun manis. Semoga kamu suka menjadi gembel. Danastri tidak bereaksi. Tenaganya sudah habis. Ia hanya diam, membiarkan penghinaan itu meresap ke dalam tulang-tulangnya yang terasa rapuh. Ia berjalan keluar dari ruang sidang, mendorong pintu kayu yang berat itu, dan melangkah ke dalam cahaya matahari Yogyakarta yang menyilaukan. Ia kini seorang wanita bebas. Bebas dari pernikahan yang toksik, dan bebas dari semua harta benda yang pernah ia miliki. Benar-benar bebas. Seringan kapas yang tak punya apa-apa untuk diberatkan. Malah membawa kesejukan yang menggigit ke jantung kota Yogyakarta. Lampu-lampu jalanan mulai menyala, memandikan bangunan-bangunan kolonial di kawasan titik 0 km dengan cahaya keemasan. Wisatawan tertawa, andong berderak pelan di aspal, dan suara musisi jalanan yang menyanyikan lagu cinta yang sendu mengalun di udara. Di tengah keramaian itu, Danastri Prameswari duduk di sebuah bangku batu yang dingin, tak terlihat dan tak berarti. Ia adalah hantu di tengah pesta kehidupan orang lain. Di sampingnya ada 2 benda yang menjadi seluruh dunianya kini. Sebuah koper ukuran sedang berisi beberapa helai pakaian yang berhasil ia selamatkan, dan sebuah kotak kayu jati tua berukir bunga Tanjung.
Kotak itu adalah satu-satunya benda yang tidak dipermasalahkan Prayoga di pengadilan. Bawa saja kotak usangmu itu, katanya dengan nada meremehkan. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa kotak itu lebih berharga dari seluruh kekayaan yang baru saja dirampasnya. Di dalamnya, tersimpan puluhan buku catatan kecil tulisan tangan leluhurnya. Resep-resep wewangian kuno, filosofi tentang meracik aroma, sketsa botani dari tanaman-tanaman langka, warisan terah prameswari yang tak ternilai. Danastri memeluk kotak itu erat-erat. Aroma samar kayu jati dan kertas tua yang menguar darinya adalah satu-satunya keakraban yang tersisa. Ia membuka tutupnya pelan. Jemarinya menyusuri halaman-halaman yang rapuh. Tulisan tangan neneknya, buyutnya, dan generasi sebelumnya. Mereka semua adalah peracik. Seniman aroma yang karyanya pernah begitu dihargai oleh kalangan keraton. Sebuah ingatan melintas. Prayoga, di awal pernikahan mereka, pernah melihatnya tekun membaca buku-buku ini. Untuk apa belajar hal-hal kuno seperti itu? Tanyanya. Fokus saja menjadi istri yang baik. Urusan uang, biar aku yang cari. Saat itu, kata-kata itu terdengar seperti perlindungan. Kini, Danastri sadar. Itu adalah awal dari pengebirian identitasnya. Prayoga tidak ingin seorang mitra. Ia ingin sebuah pajangan yang cantik dan penurut. Dan Jelita, sahabatnya, adalah orang yang paling tahu betapa Danastri mencintai warisan keluarganya. Namun, ia jugalah yang membantu Prayoga memastikan Danastri tidak punya apa-apa untuk memulai kembali. Pengkhianatan mereka terasa seperti luka bernanah di dalam hatinya. Perutnya berbunyi, mengingatkan bahwa ia belum makan apapun sejak pagi. Aroma sate ayam dan gudeg dari seberang jalan menusuk hidungnya, membuatnya mual. Di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar uang puluhan ribu. Cukup untuk makan malam ini dan besok. Tapi setelah itu, kegelapan masa depan membentang di hadapannya. Luas dan menakutkan. Ia menutup kembali kotak jati itu. Menguncinya rapat-rapat seolah sedang melindungi detak jantungnya sendiri. Di tengah keramaian titik nol, di bawah tatapan gedung agung yang megah, Danastri Prameswari merasa lebih kecil dan lebih terasing dari kapanpun dalam hidupnya. Ia adalah nol, titik awal dari kehancuran. Langit senja mulai melukis ufuk barat dengan warna jingga dan nila. Danastri telah beranjak dari bangku di titik nol, berjalan tanpa tujuan hingga berhenti di dekat sebuah kedai kopi modern yang ramai. Tempat itu familiar. Dulu, ia, Prayoga, dan Jelita sering menghabiskan sore di sana, tertawa di atas meja yang sama di mana sepasang kekasih kini sedang berbagi canda. Ironi itu terasa seperti tamparan. Ia duduk di bangku semen di trotoar, sedikit menjauh dari keramaian, hanya ingin menyandarkan punggungnya yang lelah. Saat itulah sebuah sedan hitam mengilap berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka, dan dua sosok yang paling tidak ingin ia lihat di dunia ini melangkah keluar. Prayoga dan Jelita. Mereka sepertinya baru saja selesai makan malam, terlihat puas dan berkilauan di bawah lampu kota. Wah, lihat siapa yang ada di sini. Suara Jelita memecah lamunan Danastri. Nadanya pura-pura terkejut, tapi matanya berkilat penuh kemenangan. Prayoga menatap Danastri dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya dingin, menilai penampilannya yang kini tak terurus. Wajah lelah, rambut sedikit berantakan, dan pakaian yang sama sejak dari pengadilan. Ia seolah menikmati pemandangan itu. Jadi ini tempat tinggal barumu? Trotoar. Cibir Prayoga. Danastri hanya diam, memalingkan wajah. Ia tidak punya energi untuk meladeni mereka. Ia hanya ingin mereka pergi. Kasihan sekali kamu, Danastri. Lanjut Jelita. Suaranya dibuat-buat penuh simpati. Kalau kamu butuh uang untuk makan, bilang saja. Jangan sampai mati kelaparan di jalanan. Nanti merepotkan pemerintah kota. Prayoga tertawa kecil. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan dompet kulitnya, dan menarik beberapa lembar uang 100 ribuan. Tanpa berkata apa-apa, ia melemparkan uang itu ke pangkuan Danastri. Lembaran-lembaran uang itu jatuh berantakan di atas rok kusamnya. Sebuah penghinaan yang tak terperikan. Itu, untuk ongkosmu pergi dari kota ini, kata Prayoga tajam.
Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Wajah pecundang. Air mata akhirnya menggenang di pelupuk mata Danastri. Panas dan perih. Ia menahan isakannya sekuat tenaga. Hinaan ini, di depan umum, setelah semua yang telah mereka lakukan, terasa seperti tusukan terakhir yang meremukkan sisa-sisa kekuatannya. Melihat Danastri yang gemetar menahan tangis, Prayoga merasa di atas angin. Ia mencondongkan tubuhnya. Suaranya meninggi menjadi teriakan yang menarik perhatian beberapa pejalan kaki. Mana ada yang mau sama cewek gembel kayak kamu? Kalimat itu menggantung di udara, kejam dan final. Waktu seolah berhenti. Danastri membeku. Kata-kata itu menancap lurus di jantungnya. Inikah akhir dari segalanya? Dihina, direndahkan, dan dibuang seperti sampah. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang canggung itu, suara rem mobil yang halus terdengar. Sebuah mobil klasik berwarna perak berhenti tepat di belakang mobil Prayoga. Pintu mobil terbuka dengan gerakan yang anggun, dan seorang pria berwibawa berusia sekitar akhir 30-an melangkah keluar. Ia mengenakan kemeja batik tulis dengan potongan modern. Wajahnya tenang namun tatapannya tajam. Ia berjalan mendekat dengan langkah mantap, mengabaikan Prayoga dan Jelita yang tampak kebingungan. Pria itu berhenti di depan Danastri. Ia tidak menatap Prayoga, tapi matanya tertuju lurus pada Danastri yang masih tertunduk. Dengan suara yang dalam, tenang, namun membelah udara seperti pedang, ia menjawab teriakan Prayoga. Aku mau wanita dengan tangan yang bisa meracik jiwa. Seketika, semua kepala menoleh. Prayoga ternganga, rahangnya jatuh. Jelita mengerutkan kening, mencoba mengenali siapa pria asing ini. Danastri mengangkat kepalanya perlahan. Air matanya masih mengalir, menatap pria misterius itu dengan tatapan tak percaya. Di tengah malam tergelapnya, seseorang baru saja menyalakan sebatang korek api. Keheningan yang pecah oleh kalimat pria itu kini terasa lebih padat. Prayoga, yang biasanya selalu punya jawaban, tampak seperti orang bodoh yang kehabisan kata-kata. Pria asing itu, yang kemudian Danastri ketahui bernama Wiratama, tidak memberikan kesempatan bagi Prayoga untuk memulihkan diri. "Mari, Bu Danastri," katanya lembut, mengulurkan tangan, bukan untuk menyentuh, tapi sebagai sebuah ajakan yang sopan. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh insting untuk lari dari penghinaan, Danastri berdiri. Ia meninggalkan lembaran uang yang dilemparkan Prayoga berceceran di bangku semen. Ia mengambil koper dan kotak jatinya, lalu berjalan mengikuti Wiratama menuju mobil peraknya. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Pintu mobil ditutup dengan bunyi gedebuk yang memisahkannya dari masa lalunya yang kotor. Di dalam mobil, keheningan menyelimuti mereka. Danastri terlalu terguncang untuk bertanya. Wiratama tampaknya mengerti. Ia hanya menyetir dengan tenang menyusuri jalanan Yogyakarta yang ramai. Interior mobil itu beraroma aneh, campuran kulit tua, kayu gaharu, dan sesuatu yang segar seperti embun pagi. Aroma yang menenangkan. Mereka berhenti di depan sebuah bangunan tanpa papan nama di sebuah jalan yang tenang, jauh dari pusat keramaian. Wiratama membukakan pintu untuknya dan menuntunnya masuk. Di dalamnya, Danastri terkesima. Tempat itu adalah sebuah butik privat atau galeri seni, dengan beberapa patung dan lukisan yang tertata apik. Semuanya memancarkan kemewahan yang bersahaja. Wiratama mempersilakannya duduk di sofa bludru yang nyaman dan menyajikan secangkir teh melati hangat. Genggaman Danastri pada cangkir yang hangat itu perlahan mengusir rasa dingin dari tubuhnya. "Maafkan saya, Pak?" Danastri akhirnya bersuara, ragu-ragu. "Wiratama," jawabnya dengan senyum tipis. "Dan Anda tidak perlu meminta maaf." "Kenapa? Kenapa Bapak menolong saya? Bapak kenal saya." Wiratama menatapnya lekat. "Saya tidak mengenal Anda secara pribadi, Bu Danastri. Tapi saya mengenal warisan Anda. Saya mengenal nama Prameswari." Danastri terkejut. "Bagaimana bisa?" "Saya seorang kolektor. Bukan hanya barang seni, tapi juga cerita dan keahlian yang hampir punah," jelas Wiratama. "Selama bertahun-tahun,
Saya mencari jejak keturunan dari para peracik wewangian keraton yang legendaris. Jejak itu selalu membawa saya pada satu nama, Trah Prameswari. Saya tahu keluarga Anda mengalami masa sulit, dan saya kehilangan jejak Anda setelah Anda menikah. Ia berhenti sejenak, membiarkan Danastri mencerna informasinya. Saya melihat apa yang terjadi tadi bukan karena kebetulan. Saya berada di sana untuk urusan lain, dan saya melihat Anda. Lalu saya mendengar mantan suami Anda meneriakkan penghinaan itu, dan saya sadar, semesta sedang memberi saya sebuah petunjuk. Danastri masih bingung. Petunjuk untuk apa? Disinilah Wiratama mencondongkan tubuhnya sedikit. Tatapannya serius dan penuh intensitas. Bu Danastri, saya tidak akan berbasa-basi. Saya tidak menawarkan belas kasihan atau sedekah. Saya datang untuk menawarkan sebuah kemitraan. Sebuah proposal bisnis. Bisnis? Ulang Danastri tak percaya. Saya tidak punya apa-apa. Anda salah, sahut Wiratama cepat. Anda memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anda memiliki pengetahuan yang tersimpan di dalam kotak kayu itu, dan bakat yang mengalir di dalam darah Anda. Saya punya modal, jaringan, dan fasilitas. Yang saya tidak punya adalah jiwa dari wewangian itu. Jiwa itu ada pada Anda. Tawaran itu begitu besar, begitu tiba-tiba, hingga terasa tidak nyata. Di saat ia merasa dirinya adalah sampah yang tak berharga, pria di hadapannya justru melihatnya sebagai sebuah harta karun yang hilang. Saya ingin Anda bekerja untuk saya, atau lebih tepatnya, bekerja bersama saya, lanjut Wiratama. Bangun kembali mahakarya Prameswari. Ciptakan wewangian yang otentik, yang memiliki cerita. Sebagai imbalannya, Anda akan mendapatkan semua yang Anda butuhkan untuk hidup, dan tentu saja, saham dari perusahaan yang akan kita bangun bersama. Ini bukan sedekah. Ini investasi pada seorang seniman. Danastri terdiam. Otaknya berputar, mencoba memproses semuanya. Ketakutan, keraguan, dan secercah harapan yang rapuh berperang di dalam dirinya. Melihat keraguan di wajah Danastri, Wiratama tidak mendesaknya. Ia hanya menunggu dengan sabar. Pikirkanlah, katanya. Tapi ketahuilah, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Danastri menatap tangannya yang sedikit gemetar. Tangan yang disebut Wiratama bisa meracik jiwa. Tangan yang sama yang dianggap Prayoga tidak berguna selain untuk melayaninya. Ia teringat wajah neneknya, yang dengan penuh kasih mengajarinya cara membedakan aroma kelopak melati di pagi dan sore hari. Ia teringat mimpinya untuk memiliki sebuah studio kecil sendiri, mimpi yang ia kubur dalam-dalam setelah menikah. Apalagi yang akan ia pertaruhkan? Ia sudah kehilangan segalanya. Penawaran ini, serealistis apapun itu, adalah satu-satunya tali yang terulur di atas jurang keputusasaan. Dengan suara yang lebih mantap dari yang ia duga, Danastri menatap Wiratama. Apa yang harus saya lakukan? Senyum Wiratama akhirnya melebar, tulus dan penuh kelegaan. Anda hanya perlu mengatakan, ya. Ya, bisik Danastri. Saya ikut. Perjalanan kedua mereka malam itu terasa sangat berbeda. Ada tujuan yang jelas. Wiratama membawanya menyusuri jalanan kota yang mulai lengang, menuju ke arah selatan, ke distrik kota gede yang bersejarah. Mereka memasuki gang-gang sempit yang diapit oleh tembok-tembok tinggi rumah-rumah tradisional. Mereka berhenti di depan sebuah gerbang kayu berukir yang tampak tua namun terawat baik. Wiratama membukanya, dan di baliknya terhampar sebuah halaman yang asri. Di tengah halaman itu berdiri sebuah bangunan joglo kecil yang telah dimodernisasi dengan dinding-dinding kaca, namun tetap mempertahankan pesona klasiknya. Selamat datang di Griawangi, kata Wiratama. Ini akan menjadi studio dan rumah Anda untuk sementara waktu. Danastri melangkah masuk, dan napasnya tertahan. Tempat itu adalah perpaduan sempurna antara laboratorium modern dan sanggar seniman yang hangat. Di satu sisi, ada peralatan distilasi dari kaca, timbangan digital, dan rak-rak berisi botol-botol kosong yang elegan. Di sisi lain, ada meja kerja besar dari kayu solid, alu dan mortir dari batu,
serta puluhan stoples tembikar dan kaca berisi bunga kering, rempah-rempah, akar-akaran, dan resin wangi. Udara di dalamnya harum. Bukan harum parfum jadi, melainkan aroma bahan-bahan mentah yang jujur dan alami, bau kayu cendana, tanah basah, dan wangi samar bunga cempaka. Cahaya lampu yang hangat menerangi setiap sudut, menciptakan suasana yang tenang dan sakral. Ini adalah surga bagi seorang peracik. Wiratama mengambil sebuah kunci dari sakunya dan meletakkannya di atas meja kerja. Anggap ini rumahmu sekarang. Semua fasilitas ini milikmu. Tidak ada tenggat waktu. Tidak ada tekanan. Temukan kembali ritmemu. Ciptakan kembali apa yang telah hilang. Setelah memastikan Danastri memiliki semua yang ia butuhkan untuk malam itu, Wiratama pamit. Saya akan kembali besok siang untuk membahas detail lebih lanjut. Beristirahatlah. Danastri ditinggal sendirian di tengah keajaiban itu. Ia berjalan perlahan, menyentuh permukaan meja yang halus, membuka salah satu stoples dan menghirup aroma lada dari dalamnya. Ia berjalan ke dekat jendela kaca besar yang menghadap ke sebuah taman kecil. Kemudian, ia kembali ke barang bawaannya. Ia meletakkan kopernya di sudut. Lalu dengan penuh hormat, ia mengangkat kotak kayu jati warisannya ke atas meja kerja yang megah. Ia membukanya. Buku-buku catatan tua itu kini bersanding dengan peralatan modern yang berkilauan. Masa lalu bertemu dengan masa depan. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari ruang sidang, Danastri mengambil napas dalam-dalam, dan napas itu tidak terasa sesak. Air matanya kembali menetes. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan atau penghinaan. Itu adalah air mata kelegaan. Di tempat ini, di Gria Wangi ini, ia merasa kehancurannya telah berhenti. Ini bukan akhir. Ini adalah halaman pertama dari sebuah babak yang sama sekali baru. Hari-hari pertama di Gria Wangi terasa seperti berjalan dalam mimpi yang asing. Siang hari, tempat itu bermandikan cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela besar, menyorot partikel debu yang menari-nari di udara yang harum. Malam hari, di bawah cahaya lampu gantung yang hangat, studio itu berubah menjadi sebuah kuil sunyi yang didedikasikan untuk seni yang terlupakan. Tempat itu sempurna. Terlalu sempurna, hingga Danastri merasa seperti seorang penipu di dalamnya. Ia memulai dengan langkah-langkah yang ia ingat dari masa kecilnya. Membuka buku catatan neneknya, ia memilih resep yang paling sederhana. Sebuah kolon ringan dari bunga melati dan jeruk purut. Ia mengambil bahan-bahannya dari stoples-stoples yang berjejer rapi. Semuanya tersedia, kualitas terbaik. Namun, saat ia mulai bekerja, sesuatu terasa salah. Jemarinya, yang dulu begitu lincah menakar kelopak bunga dan menumbuk rempah, kini terasa kaku dan canggung. Timbangannya selalu meleset beberapa miligram. Saat ia mencoba proses distilasi uap, suhu yang ia atur kurang pas, menghasilkan minyak esensial yang beraroma gosong. Setiap kegagalan terasa seperti tamparan, membisikkan kata-kata kejam prayoga di telinganya. Pecundang. Gembel. Tidak berguna. Seminggu berlalu tanpa hasil. Meja kerjanya dipenuhi botol-botol kecil berisi cairan beraroma aneh dan tidak harmonis. Keputusasaan mulai merayapinya kembali. Ia merasa seperti anak kecil yang diberi mainan mahal tapi tidak tahu cara memainkannya. Bakat itu, yang ia yakini mengalir dalam darahnya, terasa telah mengering, mati bersama pernikahannya. Wiratama datang berkunjung setiap 2 hari sekali. Ia tidak pernah bertanya tentang kemajuan Danastri. Ia hanya datang, membawakan makan siang atau sekadar buku baru tentang botani, lalu duduk dia menemaninya selama setengah jam sebelum pergi. Kehadirannya yang tanpa tekanan justru membuat Danastri semakin tertekan. Pria itu telah menginvestasikan kepercayaan dan sumber dayanya pada orang yang salah. Pada hari ke-8, setelah merusak satu batch kelopak mawar yang mahal, Danastri akhirnya menyerah. Ia terduduk di lantai yang dingin, menyandarkan punggungnya pada kaki meja, dan membiarkan air mata frustrasinya mengalir. Ia seorang penipu. Wiratama telah salah menilainya. Mungkin memang beginilah takdirnya, hancur dan gagal. Saat itulah hidungnya menangkap sebuah aroma samar dari sudut ruangan. Aroma yang kering, sedikit pahit, namun familiar.
Ia mengikuti sumber wangi itu dan menemukan sebuah stoples kaca besar berisi bunga seruni kering yang baru saja diletakkan Wiratama di sana pagi tadi. Ia membuka tutupnya dan menghirup dalam-dalam. Seketika, sebuah ingatan yang kuat menghantamnya. Ia kembali ke masa lalunya, ke halaman belakang rumah neneknya. Ia melihat dirinya yang berusia 8 tahun, duduk di pangkuan sang nenek sambil memisahkan kelopak seruni dari tangkainya. Ia bisa merasakan kehangatan sinar matahari sore di kulitnya dan mendengar suara lembut neneknya. Jangan memakai pikiranmu saja, Danastri. Terlalu banyak berpikir membuat tanganmu kaku, kata neneknya kala itu. Pakai hatimu. Rasakan wanginya. Dengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Hidungmu hanya gerbangnya, hatimu yang meracik. Ingatan itu begitu nyata, begitu jelas. Danastri memejamkan matanya, membiarkan aroma seruni memenuhi rongga dadanya. Neneknya benar. Ia terlalu banyak berpikir, terlalu terbebani oleh ekspektasi dan rasa takut gagal. Ia lupa pada esensi dari seni yang diajarkan kepadanya. Seni merasakan. Perlahan, ia bangkit. Ia menyingkirkan semua botol-botol gagal di mejanya. Ia tidak membuka buku resep. Ia hanya berdiri di tengah studio, memejamkan mata, dan mulai menghirup satu persatu aroma di sekelilingnya. Gaharu yang dalam dan meditatif. Pala yang hangat dan pedas. Melati yang manis dan rapuh. Ia tidak lagi memikirkannya sebagai bahan kimia atau notasi. Ia membiarkan bahan-bahan itu bercerita kepadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, jemarinya bergerak dengan sendirinya. Lincah, intuitif, dan penuh keyakinan. Jemari itu mengingat apa yang otaknya telah lupakan. Danastri memasuki kondisi seperti kesurupan kreatif. Ia lupa waktu, seringkali bekerja hingga fajar menyingsing, hanya berhenti untuk makan atau tidur sejenak di sofa. Gria wangi menjadi kepompongnya, dan di dalamnya, ia sedang menenun jiwanya yang hancur menjadi sesuatu yang baru dan indah. Ia tidak lagi mengikuti resep. Ia menciptakan dari ingatan dan intuisi. Ia memilih bunga tanjung yang dipetik tepat sebelum matahari terbit. Saat aromanya berada di puncak kemurnian. Ia menumbuk biji pala dengan alu batu warisan, merasakan getaran dan kehangatan yang menjalar ke lengannya. Proses distilasi kini ia lakukan dengan kesabaran seorang pertapa, mengamati setiap tetes minyak berharga yang terpisah dari uap air. Proses itu adalah sebuah tarian alkimia. Ia mulai dengan dasar yang kuat, ekstrak kayu gaharu dan akar wangi, melambangkan keteguhan dan luka yang mendalam. Lalu ia melapisi jantungnya dengan kelembutan bunga tanjung dan kehangatan pala, sebuah simbol dari kehangatan dan cinta yang pernah ia miliki, yang kini ia temukan kembali dalam seninya. Terakhir, ia memberikan sentuhan kejutan di lapisan atas. Setetes minyak lada hitam, tajam dan pedas, merepresentasikan kemarahan dan kekuatan untuk melawan. Setelah berminggu-minggu proses ekstraksi, pencampuran, dan pematangan, wewangian itu akhirnya siap. Dengan tangan gemetar, Danastri meneteskan setetes cairan keemasan itu di pergelangan tangannya. Ia menunggu beberapa detik, membiarkannya bereaksi dengan kehangatan kulitnya. Aroma pertama yang tercium adalah pedasnya lada, sebuah kejutan yang membangunkan indera. Kemudian perlahan aroma itu melembut, membuka jalan bagi keharuman bunga tanjung yang manis dan pala yang sensual. Dan lama setelahnya, yang tertinggal adalah jejak aroma gaharu yang dalam, tenang, dan menghanyutkan. Wewangian itu adalah sebuah cerita. Cerita tentang patah hati yang tajam, kehangatan yang dirindukan, dan kekuatan yang ditemukan di dasar keputusasaan. Itu adalah aroma dirinya. Ketika Wiratama datang sore itu, Danastri menyambutnya dengan perasaan gugup yang luar biasa. Tanpa berkata apa-apa, ia menyodorkan sebuah botol sampel kecil. Wiratama mengerti. Ia tidak langsung menghirupnya dari botol. Ia meneteskannya di secari kertas penyerap, mengibaskannya perlahan, lalu memejamkan mata. Ia terdiam selama hampir 1 menit penuh. Danastri menahan napas. Luar biasa, bisik Wiratama akhirnya. Matanya masih terpejam. Awalnya terasa menusuk, seperti sebuah pekikan. Lalu berubah menjadi pelukan yang hangat. Dan akhirnya,
meninggalkan ketenangan yang mendalam. Ini bukan sekadar parfum. Ini punya jiwa. Pujian yang tenang dan tulus itu terasa lebih berharga dari tepuk tangan 1000 orang. Danastri merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. "Siapa namanya?" tanya Wiratama. Danastri tersenyum tipis. "Asmaradana," jawabnya. "Bukan tentang api asmara pada seseorang, tapi tentang api gairah pada kehidupan dan seni, yang pernah hampir padam." Kesuksesan Asmaradana adalah titik balik. Wiratama menyatakan bahwa produk pertama mereka telah lahir. Kini, saatnya dunia mendengarkan ceritanya. "Kita perlu membangun sebuah merek," kata Wiratama dalam pertemuan mereka beberapa hari kemudian. "Sebuah identitas yang akan mewakili semua karya yang akan kamu ciptakan." "Aku belum pernah memikirkannya. Aku Danastri. Mungkin kita bisa memakai nama bunga atau sesuatu yang puitis." Wiratama menggeleng. "Tidak. Merek ini harus kuat, personal, dan memiliki akar. Merek ini adalah Anda, Danastri. Kisah Anda. Warisan Anda. Kita akan menggunakan nama keluarga Anda." "Prameswari." Danastri terkejut. Nama itu terasa begitu besar, begitu agung. Nama yang telah coba dikubur oleh Prayoga dengan menggantinya menjadi Nyonya Prayoga. Aku tidak yakin pantas menyandangnya." "Justru karena itulah kamu harus memakainya," tegas Wiratama. "Ini adalah langkah pertamamu untuk merebut kembali identitasmu. Jangan bersembunyi di balik nama lain. Berdirilah di belakang warisanmu dengan bangga." Perkataan Wiratama menyadarkannya. Ini bukan lagi tentang lari dari masa lalu, tapi tentang membangun masa depan di atas fondasi masa lalunya yang berharga. Dengan mantap, ia mengangguk. "Baik, Prameswari." Langkah selanjutnya adalah membangun citra Danastri sendiri. Wiratama berargumen bahwa seorang seniman di balik karya yang begitu personal tidak bisa tetap anonim. "Orang-orang tidak hanya membeli produkmu, mereka membeli ceritamu," katanya. Wiratama kemudian memperkenalkan Danastri pada seorang perancang busana lokal ternama di Yogyakarta. Bukan untuk mengubahnya menjadi seorang sosialita glamor, tapi untuk menciptakan gaya yang merefleksikan identitasnya sebagai seorang artisan. Hasilnya adalah pakaian-pakaian dengan potongan sederhana namun elegan, menggunakan bahan-bahan alami seperti linen dan katun, seringkali dihiasi dengan sentuhan batik tulis halus. Gaya itu membuatnya terlihat anggun, berwibawa, namun tetap membumi. Proses itu terasa canggung pada awalnya. Sesi pemotretan untuk materi promosi membuatnya kaku. Namun perlahan, ia mulai terbiasa. Ketika ia melihat hasil akhirnya, sebuah potret monokrom dirinya di tengah Gria Wangi, menatap kamera dengan sorot mata yang tenang dan penuh keyakinan, ia hampir tidak mengenali wanita di foto itu. Wanita itu bukan korban. Wanita itu bukan gembel. Wanita itu adalah seorang prameswari. Beberapa minggu kemudian, produk finalnya siap. Sebuah botol kaca tebal berbentuk persegi dengan tutup kayu jati, dikemas dalam kotak hitam yang minimalis. Di permukaannya, tertera tulisan berwarna emas dengan jenis huruf yang anggun. Prameswari Asmaradana. Melihatnya, Danastri merasakan gelombang emosi yang membuncah. Itu bukan lagi sekadar wewangian. Itu adalah bukti nyata dari kebangkitannya. Wiratama tahu betul bahwa produk seperti Prameswari tidak bisa diluncurkan seperti produk massal. Keeksklusifannya adalah bagian dari kekuatannya. Alih-alih memasangnya di etalase mal atau menjualnya secara online, ia memilih strategi yang jauh lebih personal dan senyap. Ia menyelenggarakan sebuah acara bertajuk Malam Wangi Prameswari di galeri seni privatnya. Hanya 50 undangan yang disebar. Masing-masing ditulis tangan dan dikirimkan secara pribadi. Daftar tamunya adalah campuran yang diperhitungkan dengan cermat. Para kolektor seni yang disegani, sosialita paling berpengaruh dari Jakarta yang kebetulan sedang berlibur di Yogyakarta, beberapa pemilik hotel butik mewah, dan segelintir editor majalah gaya hidup papan atas. Malam itu, galeri diubah menjadi sebuah taman sensorik. Di tengah ruangan, di atas sebuah pilar batu, hanya ada satu botol Asmaradana
yang disorot cahaya. Danastri, dengan gaun linen berwarna gading rancangan khusus, berdiri di sana. Dengan suara yang awalnya sedikit bergetar namun kemudian menjadi mantap, ia tidak menjual produk. Ia bercerita. Ia menceritakan tentang warisan nenek moyangnya, tentang filosofi wewangian Jawa yang bukan hanya soal keharuman tapi juga soal keseimbangan jiwa. Ia menceritakan tentang makna di balik setiap bahan yang ia gunakan dalam Asmaradana, tanpa pernah menyinggung tragedi pribadinya. Ia membiarkan wewangian itu sendiri yang berbicara tentang kepedihan dan kekuatan. Para tamu terpesona. Di dunia yang dipenuhi kemewahan instan dan produk buatan pabrik, kisah dan karya Danastri terasa seperti seteguk air murni. Mereka lelah dengan merek-merek global yang sama di mana-mana. Mereka mendambakan sesuatu yang otentik, sesuatu yang memiliki akar budaya dan cerita yang mendalam. Setelah Danastri selesai berbicara, para pelayan membagikan secari kertas penyerap yang telah disemprot Asmaradana. Keheningan melanda ruangan saat para tamu menghirup aroma itu. Bisik-bisik kekaguman segera menyusul. Malam itu, 100 botol edisi pertama yang diproduksi ludes terjual. Setiap botolnya diberi nomor seri dan ditandatangani langsung oleh Danastri. Harganya selangit, namun tidak ada yang keberatan. Mereka tidak merasa membeli parfum. Mereka merasa sedang mengakuisisi sebuah karya seni. Dalam beberapa hari, gaungnya menyebar. Dari mulut ke mulut, di WAG elit, hingga di unggahan Instagram privat. Prameswari menjadi kata kunci baru untuk kemewahan yang sesungguhnya. Mendapatkan sebotol Asmaradana menjadi simbol status yang lebih bergengsi daripada tas desainer rilisan terbaru. Sebuah daftar tunggu yang panjang mulai terbentuk, dan telepon di kantor Wiratama tidak berhenti berdering. Prayoga dan Jelita sedang menikmati makan malam di restoran hotel bintang 5 termahal di Jakarta. Kehidupan mereka, setelah menyingkirkan Danastri, berjalan persis seperti yang mereka rencanakan. Gemerlap dan penuh kuasa. Di meja sebelah, sekelompok wanita sosialita sedang bercakap-cakap dengan antusias. Gila, aku akhirnya dapat juga loh, darling. Lewat jalur khusus, tentu saja. Wanginya aduh. Bikin merinding. Oh ya? Si Asmaradana, itu? Aku masih di urutan 27 daftar tunggunya. Kamu beruntung sekali. Katanya peraciknya itu keturunan bangsawan Jawa yang misterius. Ya? Namanya Prameswari. Keren banget. Jelita, yang sedang menyesap anggurnya, berhenti. Telinganya yang tajam menangkap nama itu. Prameswari. Gumamnya pelan. Cukup untuk didengar Prayoga. Itu nama keluarga Danastri, kan? Prayoga mendengus, memotong steak wagyunya dengan kasar. Kebetulan saja mungkin. Atau dia jualan parfum oplosan murahan di pasar. Memangnya dia dapat uang dari mana? Sindirnya. Paling-paling ada laki-laki bodoh yang membiayainya. Kasihan sekali seleranya. Mereka mengabaikan percakapan itu. Namun, nama Prameswari terus muncul di lingkaran pergaulan mereka selama beberapa minggu berikutnya. Mereka mendengarnya di arisan, di lobi kantor, bahkan dari mitra bisnis. Awalnya mereka hanya menganggapnya angin lalu. Hobi iseng mantan istri yang kebetulan sedang naik daun sesaat. Titik baliknya terjadi dalam sebuah rapat dengan konsultan keuangan mereka. Saat membahas tren pasar barang mewah, sang konsultan berkata, yang menarik sekarang adalah kebangkitan merek-merek artisan lokal. Ada satu merek parfum baru, Prameswari, yang fenomenal. Peluncuran perdananya diperkirakan meraup pendapatan miliaran hanya dalam satu malam. Benar-benar mengganggu pasar. Prayoga nyaris tersedak kopinya. Miliaran? Betul, Pak Prayoga. Dan kabarnya, mereka sama sekali belum menyentuh pasar retail. Ini murni dari penjualan eksklusif. Kekuatan cerita di balik sebuah merek memang luar biasa. Setelah rapat selesai, keangkuhan Prayoga berubah menjadi rasa jengkel yang mengganjal. Jelita, dengan instingnya yang tajam, langsung membuka tabletnya dan mencari informasi. Tidak banyak yang bisa ditemukan, yang justru menambah misteri dan eksklusivitas merek tersebut.
Tapi ia menemukan satu artikel di blog gaya hidup mewah yang menampilkan sebuah foto, agak buram dan diambil dari kejauhan, dari acara peluncuran. Di foto itu, seorang wanita bergaun sederhana namun elegan sedang berdiri di hadapan para tamu. Wajahnya tenang, posturnya tegap, dan ia memancarkan aura yang sama sekali asing. "Prayoga, lihat ini," kata jelita sambil menunjukkan foto itu. Prayoga menatap layar tablet itu lekat-lekat. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenali wanita itu. Rambutnya ditata rapi, tidak lagi kusam. Wajahnya, meski masih sama, kini memiliki sorot mata yang berbeda. Penuh percaya diri, penuh ketenangan. Itu Danastri, tetapi bukan Danastri yang ia kenal. Bukan Danastri yang ia buang dan hina di trotoar. Ia merasakan sebuah sengatan aneh di dadanya. Perasaan yang tidak ingin ia akui. Rasa terusik. Permainan yang ia pikir sudah ia menangkan, ternyata baru saja dimulai. Dan lawannya kini memegang kartu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Popularitas, prameswari, yang meroket di kalangan terbatas membuatnya menjadi subjek yang paling diburu oleh media gaya hidup. Wiratama, dengan sangat selektif, akhirnya menyetujui satu permintaan wawancara eksklusif dari Prestige Indonesia, majalah paling disegani di tanah air. Ia tahu, ini adalah panggung yang tepat bagi Danastri untuk mengukuhkan narasi mereknya. Wawancara tidak dilakukan di kantor yang steril, melainkan di jantung kreativitas Danastri, Gria Wangi. Ratih, seorang jurnalis senior yang terkenal dengan pertanyaannya yang tajam, datang dengan sedikit rasa skeptis. Ia sudah terlalu sering meliput kisah sukses, yang ternyata hanya produk pemasaran yang dipoles dengan baik. Namun, begitu ia melangkah masuk ke Gria Wangi, skeptisismenya mulai luntur. Ia tidak disambut oleh staf humas, melainkan oleh Danastri sendiri yang sedang menampi bunga melati di sebuah nampan bambu. Aroma studio yang alami dan kompleks, campuran wangi bunga, kayu, dan rempah, membuat Ratih terdiam sejenak. "Di sini semuanya terasa nyata," kata Ratih, lebih pada dirinya sendiri. Danastri tersenyum. "Karena memang semuanya nyata, Bu. Tidak ada yang kami sembunyikan." Wawancara pun mengalir dengan santai. Ratih terkesan dengan pengetahuan Danastri yang mendalam, bukan hanya tentang teknik, tapi juga tentang sejarah dan filosofi di balik setiap bahan. Ketika Ratih menanyakan sumber inspirasinya, ia mengharapkan jawaban klise tentang keindahan alam atau warisan budaya. Jawaban Danastri jauh lebih dalam. "Inspirasi terbesar saya adalah kejujuran," kata Danastri dengan tenang, matanya menatap lurus ke arah Ratih. "Di zaman sekarang, banyak sekali hal yang terlihat indah, megah, dan mewah di luar, tapi ternyata kosong atau bahkan palsu di dalamnya. Sebuah bangunan, sebuah citra diri, sebuah hubungan." Ratih merasakan ada makna tersembunyi di balik kalimat itu. Ia mencoba memancing lebih jauh. "Palsu? Ya. Anda bisa membohongi mata dengan kemasan yang berkilauan. Anda bisa membohongi telinga dengan cerita yang hebat. Tapi Anda tidak bisa membohongi hidung," lanjut Danastri. "Indera penciuman itu sangat purba dan jujur. Hidung kita tahu mana aroma yang berasal dari bunga asli yang mekar di bawah sinar matahari, dan mana yang direkayasa di laboratorium. Wewangian tidak bisa berbohong. Parfum yang baik adalah esensi dari kebenaran yang diteteskan ke dalam botol." Kalimat itu menghantam Ratih dengan telak. Ia tahu ia baru saja mendapatkan inti dari artikelnya. 2 minggu kemudian, majalah itu terbit. Wajah Danastri, dalam potret artistik yang anggun, menghiasi sampulnya. Judul besarnya terpampang dengan huruf tebal, "Danastri Prameswari, seni menangkap kejujuran dalam sebotol parfum." Artikel itu menjadi viral. Kutipan Danastri tentang kejujuran dan hidung yang tidak bisa dibohongi dikutip di mana-mana. Ia tidak pernah menyebut nama Prayoga atau bisnisnya, namun pesannya sampai dengan jelas. Di dunia yang penuh kepalsuan, Danastri memposisikan dirinya dan merek Prameswari sebagai antitesisnya, sebagai penjaga gerbang keaslian. Tanpa menembakkan satu peluru pun, ia telah melepaskan serangan pertama yang telak mengenai citra Prayoga.
Di kantornya yang mewah di puncak gedung pencakar langit Jakarta, Prayoga melempar majalah itu ke atas meja dengan kasar. Wajah Danastri disampul seolah mengejeknya. Dia menyindirku. Di depan seluruh Indonesia, dia menyebutku palsu. Jelita, yang duduk di hadapannya, tampak lebih tenang, namun matanya berkilat dingin. Kemarahan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Prayoga. Citranya sedang di atas angin. Kita tidak bisa menyerangnya secara langsung. Itu hanya akan membuatnya terlihat seperti korban. Lalu apa? Kita diam saja. Hardik Prayoga. Bisnis propertinya sedang lesu, dan kesuksesan Danastri terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Kalau kamu tidak bisa menyerang citranya, serang pasarnya, kata Jelita strategis. Pasar wewangian sedang naik daun berkat dia. Kita manfaatkan itu. Kita buat lini pengharum ruangan mewah. Produksinya lebih cepat. Marin keuntungannya lebih besar. Kita banjiri pasar dengan produk kita sebelum dia sempat merilis produk keduanya. Ide itu langsung menyalakan kembali api ambisi Prayoga. Mereka bergerak cepat. Dengan kekuatan modalnya, Prayoga menyewa sebuah firma branding internasional dan sebuah perusahaan peracik parfum dari Prancis untuk menciptakan serangkaian aroma secara instan. Tidak ada cerita, tidak ada filosofi, hanya riset pasar tentang aroma apa yang paling laku. Dalam waktu singkat, lahirlah merek Aura Prive. Lini produk pertamanya terdiri dari 3 varian dengan nama-nama bombastis: Royal Oud Majesty, Midnight Jasmine Dream, dan Imperial Ocean Breeze. Semuanya dikemas dalam botol-botol kristal imitasi yang mencolok dengan aksen emas yang norak. Sementara Prayoga sibuk membangun citra palsunya, Jelita bergerak di belakang layar. Dengan licik, ia berhasil melacak salah satu pemasok kunci Danastri, sebuah komunitas petani di lereng Gunung Lawu yang membudidayakan jenis melati sambak langka yang menjadi jantung dari wewangian baru yang sedang Danastri kembangkan. Melati itu hanya bisa dipanen saat fajar selama 1 bulan dalam setahun. Jelita menghubungi kepala petani di sana. Tanpa memperkenalkan diri dengan benar, ia, melalui seorang perantara, menawarkan untuk membeli seluruh hasil panen mereka tahun itu dengan harga 2 kali lipat dari yang dibayarkan oleh pihak Wiratama. Tawaran yang sangat menggiurkan bagi para petani sederhana. Ia yakin, uang akan selalu menang. Danastri menerima telepon dari Pak Sastro, kepala komunitas petani melati itu, dengan nada suara yang gundah. Nuwun sewu, Bu Danastri. Ada pihak dari Jakarta yang mau memborong semua hasil panen kami. Harganya 2 kali lipat dari perjanjian kita. Jantung Danastri mencelos. Tanpa pasokan melati itu, proyek parfum keduanya akan mandek total. Ia bisa merasakan tangan-tangan lawannya mulai mencekiknya dari jauh. Dengan panik, ia segera menghubungi Wiratama dan menceritakan situasinya. Di seberang telepon, Wiratama terdengar sangat tenang. Begitu, ya? Mereka sudah mulai bermain kotor, katanya tanpa nada terkejut. Tenang saja, Danastri. Serahkan padaku. Wiratama hanya butuh waktu 5 menit. Ia tidak menelepon pengacaranya. Ia menelepon langsung Pak Sastro. Di desa Lereng Lawu, Pak Sastro menerima telepon dari Wiratama. Setelah bertukar sapa dalam bahasa Jawa yang halus, Wiratama berkata, "Pak Sastro, saya dengar ada tawaran bagus dari Jakarta." "Gih? Tidak apa-apa, Pak. Kalau memang itu lebih baik untuk kesejahteraan warga, saya tidak akan menghalangi." Pak Sastro terdiam, merasa tidak enak. "Tapi, Pak Wiratama." "Tapi," potong Wiratama dengan lembut. "Tolong sampaikan pada orang Jakarta itu. Tanyakan pada mereka, apakah uang mereka juga bisa membangun jembatan desa yang hanyut karena banjir tahun lalu? Atau membiayai sekolah anak-anak petani di sini selama 5 tahun terakhir? Atau membangun sistem irigasi baru yang sekarang sedang kita kerjakan bersama?" Pak Sastro tertegun. Semua yang disebut Wiratama adalah benar. Hubungan mereka bukan sekadar penjual dan pembeli. Wiratama adalah patron, pelindung desa mereka. Loyalitas mereka tidak bisa dibeli. Sore itu, perantara Jelita menerima telepon penolakan yang sopan namun tegas dari Pak Sastro. Ketika didesak alasannya,
Pak Sastro hanya menjawab, "Maaf, Bu. Kehormatan kami tidak dijual." Jelita membanting ponselnya ke meja. Ia sadar telah melakukan kesalahan fatal. Ia mencoba melawan Danastri dengan uang, tidak menyadari bahwa lawannya kini dilindungi oleh benteng yang dibangun dari loyalitas dan rasa hormat, sesuatu yang tidak akan pernah ia dan Prayoga pahami. Malam itu, Wiratama menelepon seorang kontak lamanya, seorang investigator swasta terbaik di Jakarta. Namanya Prayoga Adhitama, kata Wiratama di telepon. "Saya mau kamu selidiki semua tentang bisnisnya. Setiap transaksi, setiap proyek, setiap izin bangunan. Bongkar semuanya dari awal. Saya mau lihat fondasi kerajaannya itu terbuat dari apa." Perang telah memasuki babak baru. Peluncuran Aura Prive milik Prayoga digelar dengan sangat meriah di sebuah hotel mewah di Jakarta. Dihadiri selebritas dan diliput besar-besaran oleh media. Namun, produknya sendiri gagal memikat hati para penikmat sejati. Ulasan-ulasan di kalangan blogger dan kritikus parfum menyebutnya generik, sintetis, dan tanpa karakter. Ia laku, tapi hanya di kalangan mereka yang membeli merek, bukan kualitas. Sebulan kemudian, giliran Prameswari yang bergerak. Undangan untuk peluncuran produk kedua disebar. Berbeda dari yang pertama, acara kali ini lebih besar dan diadakan di sebuah cagar budaya yang telah direstorasi dengan indah di Yogyakarta. Temanya adalah kemurnian. Prayoga dan Jelita memutuskan untuk hadir. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak terintimidasi. Mereka berjalan masuk dengan dagu terangkat, mengenakan pakaian terbaik mereka, siap untuk mencari celah dan kelemahan dari acara saingan mereka. Suasana di dalam begitu kontras dengan acara mereka. Tidak ada musik yang hingar-bingar, hanya alunan gamelan yang menenangkan. Dekorasi didominasi oleh warna putih, kain-kain alami, dan instalasi bunga melati segar yang menyebarkan aroma surgawi. Danastri tampak bercahaya dalam balutan kebaya modern berwarna putih tulang, naik ke panggung. Semua mata tertuju padanya. Prayoga dan Jelita duduk di barisan tengah, memasang senyum sinis. Danastri tidak berbicara tentang produknya. Ia justru menceritakan sebuah perumpamaan. Dahulu, ada dua orang ahli pengrajin emas. Mulainya, suaranya jernih dan tenang. Pengrajin pertama ingin cepat kaya. Ia mengambil sebongkah logam murah, lalu melapisinya dengan emas murni tipis-tipis. Karyanya tampak berkilauan, besar, dan megah. Ia menjualnya dengan cepat dan mendapat banyak keuntungan. Pengrajin kedua lebih sabar. Lanjutnya, ia mengambil sebongkah kecil emas murni. Ia menempanya siang dan malam, membentuknya dengan keringat dan kesungguhan hati. Hasilnya adalah sebuah perhiasan kecil yang sederhana, namun padat dan murni hingga ke intinya. Suatu hari, kedua karya itu jatuh ke dalam api. Patung besar yang berlapis emas itu meleleh, menampakkan logam murahnya yang menghitam dan busuk. Sementara perhiasan kecil dari emas murni, ia justru bersinar semakin terang di tengah panasnya api. Karena waktu, kesulitan, dan ujian akan selalu menunjukkan mana yang asli dan mana yang hanya lapisan. Pesan itu menampar Prayoga dan Jelita dengan keras. Seluruh tamu di ruangan itu mengerti. Danastri baru saja, dengan cara yang paling elegan, menyebut produk Aura Prive sebagai patung berlapis emas yang palsu. Kemudian, produk baru itu diperkenalkan, Nirmala. Artinya, suci, tanpa celah. Aromanya adalah kebalikan dari Asmaradana. Jika Asmaradana adalah tentang gairah yang kelam, Nirmala adalah tentang ketenangan yang murni. Wangi melati sambak yang jernih, dipadukan dengan aroma embun dan sentuhan mineral seperti hujan yang baru turun di atas bebatuan. Para tamu jatuh cinta pada Nirmala. Prayoga dan Jelita hanya bisa duduk diam di kursi mereka, dikelilingi oleh decak kagum orang-orang untuk rival mereka. Malam itu, mereka tidak datang sebagai predator, melainkan berakhir sebagai penonton yang terhina. Sebulan setelah peluncuran Nirmala, kedua kubu bertemu lagi di sebuah acara lelang amal untuk seni rupa kontemporer.
Kehadiran di acara semacam ini adalah kewajiban untuk menjaga citra publik mereka. Danastri datang bersama Wiratama, sementara Prayoga datang bersama Jelita. Selama acara, mereka saling menjaga jarak. Namun, saat jeda, Prayoga yang sudah tidak tahan lagi melihat Danastri dikelilingi oleh para kolektor yang memujinya, memutuskan untuk melakukan konfrontasi. Ia melihat Danastri sedang berdiri sendirian di dekat beranda yang menghadap ke taman, dan ia menghampirinya. Jelita mengikuti di belakangnya seperti bayangan setia. "Hebat sekali sandiwaramu," desis Prayoga. Suaranya rendah dan penuh amarah. "Menjual cerita sedihmu untuk jadi kaya. Aku tidak menyangka kamu bisa selicik ini." Danastri yang dulu akan gemetar ketakutan. Danastri yang sekarang hanya menoleh, menatap Prayoga dengan tatapan yang tenang, bahkan ada sedikit rasa kasihan di matanya. "Aku tidak pernah menjual ceritaku, Prayoga. Aku menjual karyaku. Dan karyaku jujur." Mungkin itu adalah sebuah konsep yang asing untukmu. Kepercayaan diri Danastri membuatnya lengah. "Jangan kira kamu sudah menang," cibir Prayoga, mencoba mencari celah. "Laki-laki di belakangmu itu, Wiratama, begitu dia bosan dengan mainan barunya, kamu akan kembali ke trotoar tempat aku menemukanmu." Kali ini, senyum tipis tersungging di bibir Danastri. Ia melangkah maju satu langkah, mempersempit jarak di antara mereka. Ia tidak lagi takut. "Masalah utamamu adalah, kamu pikir semua hal di dunia ini bisa dibeli dan dibuang. Kamu pikir semua hubungan itu transaksional, seperti hubunganmu dengan dia," katanya sambil melirik sekilas ke arah Jelita. "Padahal, hal-hal yang paling berharga, seperti kepercayaan dan loyalitas, itu harus dibangun bertahun-tahun." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Prayoga lurus di mata. "Dan soal aroma?" Suaranya melembut menjadi bisikan yang tajam. "Aromamu penuh kepalsuan, Prayoga. Aku bisa menciumnya dari sini. Bau ambisi busuk yang ditutupi oleh parfum mahal. Dan kebohongan, semahal apapun botolnya, selalu punya bau anyir yang akan tercium pada akhirnya." Setelah mengucapkan kalimat itu, Danastri berbalik dengan anggun dan berjalan meninggalkan mereka berdua yang membeku di tempat. Prayoga berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi menahan amarah yang meluap-luap. Ia datang untuk mengintimidasi. Namun ia justru pergi dengan perasaan telanjang dan terekspos. Malam itu, ia sadar bahwa wanita yang ia anggap gembel, kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Beberapa bulan berlalu dalam ritme kerja yang kreatif dan damai. Merek Prameswari telah kokoh berdiri, ditopang oleh dua pilar wewangian yang melegenda, Asmaradana dan Nirmala. Danastri kini menghabiskan lebih banyak waktunya bukan hanya untuk menciptakan, tetapi juga untuk meneliti. Ia ingin menggali lebih dalam lagi ke dalam warisan leluhurnya, mencari teknik-teknik yang terlupakan. Suatu malam, ditemani secangkir teh jahe hangat, ia membuka kembali kotak jati tua miliknya. Kali ini, tujuannya bukan untuk mencari resep, melainkan untuk mempelajari struktur penjilidan buku-buku catatan kuno itu, berharap menemukan metode pengawetan kertas yang digunakan neneknya. Ia mengambil buku catatan neneknya yang paling tebal, yang bersampul kulit rusa. Saat ia meraba tulang punggung buku yang mulai rapuh itu, jemarinya merasakan ada sebuah benjolan yang aneh, seolah ada sesuatu yang diselipkan di antara halaman dan sampulnya. Dengan hati-hati, menggunakan pisau palet tipis, ia menyisir celah pada sampul bagian dalam. Benar saja, ada rongga rahasia di sana. Di dalamnya tersembunyi selembar dokumen yang terlipat rapi. Kertasnya sudah menguning dan rapuh dimakan waktu. Jantung Danastri berdebar kencang saat ia membukanya. Dokumen itu adalah surat perjanjian kerjasama. Di dalamnya tertulis bahwa neneknya, beberapa bulan sebelum meninggal, setuju untuk menjual hak eksklusif atas 12 formula dasar wewangian Prameswari kepada sebuah perusahaan cangkang bernama PT Tunas Harapan. Danastri mengerutkan kening. Neneknya tidak akan pernah menjual warisan keluarga. Ia meneliti tanda tangan neneknya di bagian bawah. Terlihat mirip, tetapi ada getaran yang aneh, sedikit kaku. Tidak seluas tulisan tangan neneknya yang ia hafal di luar kepala.
Itu adalah pemalsuan yang sangat ahli. Dan harga yang tertera untuk penjualan 12 formula mahakarya itu? Jumlah yang sangat kecil, hampir menghina. Uang itulah yang pasti menjadi modal awal Prayoga. Lalu, matanya terpaku pada bagian bawah dokumen, di kolom untuk saksi dari pihak firma hukum. Di sana tertera sebuah nama yang ditulis dengan gaya tulisan tangan yang angkuh, yang ia kenali dengan baik. Nama itu membuatnya merasa mual. Jelita Handayani, magang. Beserta stempel dari firma hukum kecil tempat Jelita magang saat masih kuliah. Firma yang sama yang biasa mengurus surat-surat tanah keluarga Prameswari. Semua kepingan teka-teki itu jatuh ke tempatnya dengan bunyi yang memekakan. Pengkhianatan Jelita ternyata sudah berakar jauh sebelum perceraiannya. Saat ia masih menjadi mahasiswi magang yang dipercaya oleh keluarga Danastri, ia telah bersekongkol dengan Prayoga, kekasihnya saat itu. Mereka mencuri warisan Danastri dari akarnya, menggunakan kepercayaan neneknya yang sudah sakit-sakitan untuk memuluskan jalan mereka. Semua kemewahan yang mereka pamerkan, semua kesuksesan yang mereka raih, dibangun di atas pondasi kejahatan yang busuk. Napas Danastri tercekat. Ini bukan lagi sekadar soal perceraian atau persaingan bisnis. Ini adalah penipuan terencana yang telah menghancurkan kehormatan keluarganya. Tanpa menunggu fajar, Danastri segera menelepon Wiratama. Mendengar getar dalam suara Danastri, Wiratama tiba di Griawangi dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia memeriksa dokumen itu dengan saksama. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras seperti batu. Ini adalah bukti pamungkas, kata Wiratama. Nadanya dingin dan berbahaya. Ini adalah fondasi busuk yang selama ini kita cari. Investigator swasta yang disewa Wiratama segera bekerja. Dalam waktu 24 jam, ia berhasil melacak aliran dana dari PT Tunas Harapan, yang ternyata langsung masuk rekening pribadi Prayoga, tepat sebelum ia mendirikan perusahaan propertinya. Tanda tangan nenek Danastri pun dikonfirmasi sebagai pemalsuan oleh seorang ahli grafologi. Mereka kini memiliki segalanya. Gugatan hukum biasa akan memakan waktu bertahun-tahun, kata Wiratama sambil menatap Danastri. Mereka akan melawannya dengan segala cara di ruang sidang yang tertutup. Permainan mereka adalah di sana. Jadi, kita tidak akan bermain di sana. Lalu, di mana? Tanya Danastri. Kita akan melawan mereka di pengadilan opini publik, jawab Wiratama. Di panggung di mana citra adalah segalanya bagi mereka. Wiratama menghubungi Ratih, jurnalis dari Prestige Indonesia. Ia tidak menawarkan gosip, melainkan sebuah kasus investigasi lengkap dengan semua bukti yang tak terbantahkan. Ratih, yang merasakan ini adalah kisah terbesar dalam karirnya, segera terbang ke Yogyakarta. 3 hari kemudian, badai itu pecah. Prestige Indonesia merilis artikel investigasi panjang di situs web mereka. Judulnya meledak seperti bom. Aroma curian. Fondasi palsu kerajaan bisnis Prayoga Adhitama. Artikel itu menyajikan semua fakta dengan runut dan dingin. Salinan dokumen palsu, alur transaksi keuangan, kesaksian ahli, dan kisah tentang bagaimana warisan seorang peracik legendaris dijarah untuk membangun sebuah imperium bisnis. Cerita itu menjadi viral dalam hitungan jam. Semua portal berita besar mengutipnya. Tagar aroma curian menjadi trending topik nasional. Publik yang selama ini memuja Danastri sebagai ikon keaslian, kini melihat lawannya sebagai penjahat sesungguhnya. Kisah ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis, melainkan sebuah drama epik tentang pengkhianatan, keserakahan, dan keadilan. Imperium Prayoga yang dibangun di atas citra kemewahan dan kesuksesan, kini dituding sebagai rumah kartu yang berdiri di atas pondasi hasil curian. Dampak dari artikel itu lebih cepat dan lebih brutal dari yang diperkirakan siapapun. Pada pembukaan bursa saham keesokan harinya, saham perusahaan properti milik Prayoga, TBK, anjlok hingga menyentuh batas bawah. Para investor panik. Rapat Dewan Komisaris Darurat digelar, menuntut penjelasan dari Prayoga yang tidak bisa memberikan jawaban apapun. Pihak berwenang, didorong oleh tekanan publik yang masif, secara resmi mengumumkan penyelidikan atas kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Dunia Prayoga runtuh dalam sekejap. Namun,
Kejatuhan Jelita bahkan lebih cepat. Namanya yang terpampang sebagai saksi dalam dokumen palsu itu membuatnya menjadi target utama. Asosiasi Advokat Indonesia segera mengeluarkan pernyataan, membentuk Dewan Kehormatan untuk menyidiknya, dengan ancaman pemecatan permanen dan pencabutan lisensi. Karir yang ia bangun dengan segala cara licik kini hancur lebur. Di tengah kepanikannya, insting bertahan hidup Jelita yang egois mengambil alih. Ia tidak akan tenggelam sendirian bersama Prayoga. Ia melihat satu-satunya jalan keluar, menjadi yang pertama melompat dari kapal yang karam. Dengan membawa semua dokumen dan bukti yang ia simpan selama bertahun-tahun sebagai polis asuransinya, Jelita mendatangi kantor kejaksaan. Ia mengajukan diri sebagai saksi mahkota, siap bekerja sama dengan penegak hukum dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Ia tidak hanya mengonfirmasi kisah pencurian formula parfum itu. Ia membongkar semuanya. Ia membeberkan praktik penggelapan pajak yang dilakukan Prayoga, kasus suap untuk memenangkan tender proyek pemerintah, hingga praktik pencucian uang melalui properti-properti mewah. Ia mengkhianati Prayoga secara total dan tanpa ampun, menyerahkan semua bukti yang menghancurkan laki-laki yang pernah menjadi sekutunya itu hingga tak bersisa. Hari pembacaan vonis tiba. Gedung pengadilan dikepung oleh wartawan. Prayoga, yang tampak 10 tahun lebih tua, dan Jelita, yang wajahnya pucat tanpa riasan, duduk di kursi pesakitan, tidak lagi saling pandang. Mereka divonis dengan hukuman penjara bertahun-tahun atas serangkaian kejahatan kerah putih. Harta benda mereka disita oleh negara untuk membayar kerugian. Keadilan, pada akhirnya, menemukan jalannya. Namun, di hari yang sama, Danastri tidak berada di sana. Ia tidak menonton berita, tidak membaca lini masa media sosial. Ia berada di Griawangi, tempat di mana ia dilahirkan kembali. Ia berdiri di depan meja kerjanya, dikelilingi oleh bahan-bahan yang baru. Daun verbena yang segar, pucuk teh hijau dari lereng gunung, irisan jeruk bergamot, dan beberapa tangkai daun mint. Udara di studio terasa jernih dan bersih. Wiratama masuk dan berdiri diam di dekat pintu, memperhatikannya. Ia melihat Danastri bekerja bukan dengan intensitas membara seperti saat menciptakan Asmaradana, bukan pula dengan ketenangan terkonsentrasi seperti saat meracik Nirmala. Kali ini, gerakannya ringan, lepas, dan penuh kegembiraan. Ada senyum yang terus bermain di bibirnya. Ponsel di saku Wiratama bergetar. Sebuah pesan masuk dari tim hukumnya, mengabarkan putusan vonis. Wiratama membacanya, seulas senyum puas tersungging di wajahnya. Lalu ia memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Danastri. Ia tahu, kemenangan Danastri yang sesungguhnya bukanlah di ruang sidang itu, melainkan di sini. Kemenangannya adalah kebebasan untuk terus berkarya, lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Danastri mencelupkan secari kertas ke dalam racikan barunya. Ia menghirupnya dalam-dalam. Aromanya begitu segar, cerah, dan membangkitkan semangat. Seperti udara pagi setelah badai semalaman. Seperti cahaya matahari pertama yang menembus awan. Sudah ada nama untuknya? Tanya Wiratama lembut. Danastri tersenyum. Matanya berbinar. Sudah, jawabnya. Namanya, Fajar. 1 tahun kemudian, sebuah artikel di majalah Vogue edisi Paris menampilkan daftar 5 peracik parfum artisan paling inovatif di dunia. Di urutan teratas, terpampang foto Danastri Prameswari di tengah taman bunganya di Yogyakarta. Merek Prameswari kini telah menjadi sensasi global, dengan butik-butik mungil yang eksklusif di kota-kota besar dunia. Keaslian ceritanya dan kemurnian karyanya berhasil menembus pasar internasional. Di Yogyakarta, rumah tua warisan leluhurnya yang berhasil ia beli kembali dalam lelang aset sitaan negara, kini telah bertransformasi. Tempat itu tidak lagi menjadi tempat tinggal pribadi, melainkan telah menjadi museum dan geria belajar wangi Prameswari. Sebuah pusat kebudayaan di mana pengunjung bisa mempelajari sejarah wewangian Nusantara, dan Danastri sendiri mendedikasikan waktunya untuk mengajar kelas-kelas meracik parfum bagi para perempuan muda yang bersemangat. Sore itu, Danastri berjalan menyusuri taman belakang museum yang rimbun bersama Wiratama.
Hubungan mereka telah mekar seiring waktu. Dari kemitraan yang saling menghormati menjadi ikatan cinta yang dalam dan tenang. Tangan mereka bertaut dengan nyaman. "Apakah kamu bahagia?" tanya Wiratama. Pertanyaan yang sama yang mungkin pernah ia tanyakan setahun lalu. Danastri berhenti berjalan. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengidentifikasi setiap aroma di sekelilingnya. Wangi bunga kenanga dari pohon di sudut, aroma tanah basah sisa hujan tadi siang, dan semilir wangi teh melati dari pendopo tempat para siswinya belajar. "Dulu, aku pikir bahagia itu punya segalanya," jawabnya sambil membuka mata dan menatap Wiratama dengan cinta yang meluap. "Ternyata, bahagia itu adalah saat kita tidak lagi takut kehilangan apapun. Karena yang paling berharga, yang tidak akan pernah bisa dicuri atau dipalsukan, ada di dalam sini." Ia meletakkan telapak tangannya di dadanya. Ia telah mendapatkan kembali hartanya, bahkan lebih. Ia telah memenangkan kembali kehormatan keluarganya. Tapi yang terpenting, ia telah menemukan kembali jiwanya. Di bawah langit senja Yogyakarta yang keemasan, Danastri tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan merdeka. Masa depannya terbentang luas, dan aromanya sungguh indah.